Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bertemu dengan jemaat sekalian. Apa kabar saudaraku? Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia, jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, saudara sekalian. Hari ini kita online Sunday Service, saudara. Online Sunday Service, temanya adalah Understanding God, Serial Mystery of God, Part 1, bagian pertama. Nah, firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudaraku, diambil dari dua bagian. Bagian pertama adalah dari kitab Kejadian, pasal 18, ayat yang ke-16 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah sekiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya,
Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan, setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan bagian kedua, kita ambil dari kitab Kejadian pasal 19, ayat 15-29. Demikian firman Tuhan. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita dengar. Sekarang mari kita berdoa. Saya ajak jemaat yang ada di kota manapun yang sedang beribadah hari ini bersama dengan lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Baik saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang Tuhan Roh Kudus bekerja. Pakai hamba-Mu ini menjelaskan firman dengan bahasa yang paling sederhana, gampang dimengerti oleh seluruh lapisan umat. Tuhan,
pakai hamba-Mu untuk menguraikan dengan baik dan benar. Tuhan, kami rindu firman ini berbicara ke dalam hati kami, ke dalam pengalaman hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami rindu boleh mengerti Tuhan dengan sangat baik. Kami rindu boleh berjalan di jalannya Tuhan. Urapi setiap kami, hati kami, pikiran kami, iman kami, diperbaharui oleh kebenaran. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, temanya adalah understanding God. Mengerti Tuhan, saudaraku. Nah, saudara sekalian, tema minggu lalu, saudaraku, menghitung hari, saudaraku. Itu adalah serial Mastery of Life. Tema minggu ini, saudara sekalian, Understanding God, serial Mystery of God. Jadi, 2 minggu ini, saudaraku, khotbah ini pasti berkaitan, saudaraku. Yang kemarin, Mastery of Life. Kita menjadi master menguasai hidup kita. Yang hari ini, Mystery of God. Kita memahami misterinya Tuhan, saudaraku. Oke, saudaraku. Baik. Saudara-saudara sekalian, mengapa harus ada tema ini, saudaraku? Mengapa harus ada tema Understanding God? Saudaraku, jemaat pada sharingnya, pergumulannya kepada saya, saudaraku, saya menangkap beberapa bagian tertentu yang perlu saya bawakan dalam renungan, dalam khotbah, untuk mengarahkan, memperbaiki, saudaraku, memperbaharui, supaya kerohanian bertumbuh dengan baik. Salah satunya, ya ini temanya, saudaraku, ya, Understanding God. Dari pergumulan jemaat itu saya menangkap, saudaraku, kebanyakan jemaat itu keluhannya, keluh kesahnya. Kok Tuhan nggak ngerti saya ya, Pak? Saya kondisinya sudah seperti ini, sudah terjepit, Pak, hidup saya. Sudah seperti telur di ujung tanduk, Pak. Semua udah mentok, udah macet jalannya, Pak. Udah diusahakan maksimal, sudah no way out, Pak Pendeta. Kenapa Tuhan tidak mengerti saya ya, Pak Pendeta? Kenapa Tuhan keep silent? Tuhan gitu-gitu terus terhadap saya. Kenapa Dia tidak mengerti saya ya, Pak? Itu permulaan jemaat, saudaraku. Dari berbagai cara mengungkapkannya, saya menangkap kenapa Tuhan tidak mengerti saya. Oleh sebab itu harus ada tema ini. Saya balik pertanyaan saudara. Kenapa kita tidak belajar mengerti Tuhan dulu, saudaraku? Kenapa kita selalu maunya Tuhan itu mengerti kita, saudaraku? Mengapa? Ini problem terbesar dalam hidup orang percaya, membuat kita itu sulit memahami cara kerja Tuhan, saudaraku. Oke? Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya Tuhan itu, saudaraku, ingin sekali. Tuhan itu, saudaraku, Dia memberikan dirinya, saudaraku, Dia memberi kesempatan kepada kita untuk memahami, mengerti Tuhan itu lewat proses kehidupan kita, loh, saudaraku. Itu. God itu, saudaraku, let us understanding Him through our life experiences, saudaraku. Tuhan itu memberi kesempatan, loh, saudaraku. Oke, sekarang bagaimana caranya, Pak, ya, untuk mengerti supaya bisa understanding God? 2 cara, saudaraku, 2 cara. Cara pertama tentunya Bible. Bible itu berisi prinsip-prinsip kebenaran, prosedurnya, saudaraku, koridornya untuk kita memahami supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau, supaya kita bisa mengerti Tuhan, saudaraku. Cara kedua adalah kita punya kehidupan, saudaraku. Our life experiences, yaitu kehidupan pribadi kita, saudaraku. Jadi 2 hal ini, prinsip kebenaran dan kehidupan kita, saudaraku, itu menjadi 2 hal yang sangat penting. Disitulah Tuhan mengajar kita untuk belajar mengerti Dia, saudara sekalian. Kalimat tadi yang saya sebutkan masih ingat? Tuhan itu memberi kesempatan pada kita untuk mengerti Dia lewat semua problem, masalah, kehidupan kita, loh, saudaraku. Itu kata kunci dari tema ini, saudaraku. Oke? Kita ambil contoh perikop yang kita baca, saudaraku. Saudara perhatikan perikop yang kita baca, saya buat singkatnya, saudaraku. Sodom dan Gomora itu kota yang sudah jahat sekali, saudaraku. Dosanya sudah berat di mata Tuhan. Maka firman itu mengatakan dosanya sudah sangat berat.
keluh kesah dari orang tentang Sodom Gomora itu sudah luar biasa beratnya, saudaraku. Jadi itu kota sudah jahat sekali. Dan kita sebagai orang Kristen, saudaraku, kita ngerti itu. Kalau zaman sekarang ada kota-kota yang jahat, ada kehidupan yang berbahaya, kita ngomong apa? Itu Sodom, itu kan kita ngomong gitu, saudaraku ya. Sodom dan Gomora itu, Pak, gitu. Oke? Dan itu kota sudah jahat sekali, saudaraku, tinggal di hukum Tuhan. Perikop yang kita baca itu, Abraham itu sedang bargaining dengan Tuhan kelihatannya, saudaraku. Kan begitu ya? Abraham berkata, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, apakah engkau akan menghukum kota Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar, saya tidak hukum. Abraham ngomong lagi, bagaimana kalau 45? 45 juga tidak. Bagaimana 40? 40 juga tidak. Bagaimana kalau 30? 30 juga tidak. 20 juga tidak. Kalau ada 10 orang benar, juga tidak akan kuhukum. Abraham itu, tanda kutip, bargaining dengan Tuhan itu 6 kali, saudaraku. 50, 45, 40, 30, 20, 10. 6 kali dia bargaining dengan Tuhan, saudaraku. Maka Tuhan mengatakan, jikalau ada 10 orang benar, aku tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Jujur sih, bargainingnya Abraham dengan Tuhan, saudaraku, ada motivasi tersembunyi, saudaraku. Ada. Kenapa? Ada Lot di Sodom dan Gomora, saudaraku. Lot itu adalah keponakan Abraham. Terah punya 3 anak. Abraham, Nahor, dan Haran. Lot itu, papanya Lot itu Haran, saudaraku. Berarti Lot itu adalah keponakan Abraham, saudaraku. Oke? Jadi saudara sekalian, ketika Tuhan mengatakan kalau ada 10 orang benar, aku tidak akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Saudara sekalian, coba kita menyimak perikop conversation Abraham dengan Tuhan, saudaraku. Sebenarnya gampang dong, iya kan saudaraku? Gampang dong kalau Tuhan mengatakan, Abraham, tidak ada 10 orang benar, aku akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Titik, selesai dong, saudaraku. Selesai. Buat apa banyak conversation yang gak ada gunanya, kira-kira betul, saudaraku? Iya kan? Tapi Tuhan cara kerjanya gak begitu, saudaraku. Tuhan caranya gak begitu. Yang kita bahas tadi itu, Ia memberi kesempatan kepada kita lewat pengalaman hidup kita, saudaraku, untuk lama-lama kita menjadi understanding God, saudaraku, begitu. Yeah. Conversation Abraham dengan Tuhan, saudaraku, ibaratnya seperti yang maha tahu versus yang sedikit tahu. Maha tahu kan Tuhan, saudaraku. Yang sedikit tahu kan Bapak Abraham. Yang maha tahu itu sudah pasti Sodom Gomora dihukum. Tapi Abraham kan tidak maha tahu. Sedikit tahu dia, saudaraku. Ya, lawannya tidak seimbang sebenarnya. Tapi saudara sekalian, Tuhan tidak mengatakan, nggak ada 10 orang benar, dihukum, titik, selesai. Enggak, saudaraku. Tuhan beri kesempatan kepada Abraham, boleh bergumul. 50 oke, 45 juga oke, ada 10 juga oke, saudaraku. Oke, pegang prinsip ini, saudaraku ya. Nah, saudara sekalian, ketika fajar menyingsing besoknya, saudaraku, ketika Abraham kembali berdiri di tempat yang kemarin dia berbicara dengan Tuhan, saudaraku, dia melihat dari jauh Sodom dan Gomora itu asapnya sudah tinggi sekali, saudaraku. Asap peleburan, saudaraku. Itu sudah hancur karena api belerang kota Sodom dan Gomora itu. Habis semua, saudaraku. Waktu Abraham melihat dari jauh kota itu sudah runtuh semua, saudaraku. Habis semua. Di situ dia mengerti tidak ada 10 orang benar. Dia coba belajar untuk understanding God. Tuhan kasih kesempatan dia bergumul sampai ujungnya. Dia melihat kenyataan yang ada, fakta sejarah yang dia lihat, fakta yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, itu Sodom dan Gomora hancur. Berarti tidak ada 10 orang benar di situ. Prinsipnya, saudaraku, Tuhan beri kesempatan kepada Abraham untuk understanding God-nya lewat dia punya kehidupan. Kita pun sama, saudaraku. Kita pun sama sebenarnya. Kitalah orang-orang yang juga disayang Tuhan. Cara Tuhan kerjanya, Tuhan itu bekerja prosedural, saudaraku, ya. Ada cara-caranya, saudaraku. Salah satunya yang kita baca di perikop ini, supaya kita bisa understanding God, saudaraku. Oke? Stop dulu. Nah, saudara sekalian, di minggu lalu ketika saya bahas mengenai menghitung hari, saudara sekalian, ketika saya bahas mengenai menghitung hari, saudaraku, saya bagikan 5 kotak manusia, saudaraku. 5 kotak, ya masih ingat nggak? 5 kotak itu akan saya pakai juga hari ini.
dalam tema Understanding God, saudaraku. 5 kotak itu siapa? 5 kotak itu, kotak pertama adalah orang-orang yang selibat, tidak married. Kotak yang kedua adalah orang-orang yang menikah, punya anak, punya cucu, saudaraku, kan begitu. Dan juga orang-orang yang menikah tapi tidak punya anak. Kotak ketiga adalah orang-orang yang single parent. Kematian istri, kematian suami, atau cerai, atau pisah rumah, saudaraku, sendirian membesarkan anak-anak. Kotak keempat itu adalah youngster. Youngster itu adalah anak-anak muda, saudaraku ya. Pemuda remaja yang lagi hebat-hebatnya, saudaraku. Kotak kelima adalah kumpulan dari keempat kotak tersebut. Yang kotak kelima itu, kumpulan itu, dari 4 kotak itu, yang dalam situasi kondisi tertentu, saudaraku. Misalnya ada di ICU, ya, ada rumah sakit, lagi kerja di luar negeri, saudaraku, atau ada dalam tahanan penjara karena ada masalah hukum, saudara sekalian, ya, atau ada di panti jompo, saudaraku, hidup sendirian di situ. Itulah orang-orang kotak kelima yang hidupnya dalam situasi kondisi tertentu, saudaraku. 5 kotak. Nah, 5 kotak ini bagaimana cara understanding God-nya? Kita urai satu-satu, saudaraku ya. 1, kotak pertama. Orang yang tidak married. Tentunya, saudaraku, tidak mungkin dong ketika baru tumbuh, lahir, jadi remaja ting-ting lah, saudaraku, baru 17 tahun, lagi cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya, saudaraku, lagi tertarik dengan lawan jenis, Tuhan ngomong langsung sama dia, kamu tidak married ya? Gak ada yang mau sama kamu, tidak married ya? Kan gak mungkin, saudaraku, gak mungkin. Tuhan memberi kesempatan kepada orang demikian itu lewat proses, saudaraku. Iya, sampai suatu hari dia understanding God. Pertama mungkin pacaran, saudaraku. Pacaran, suka dengan lawan jenis, atau bisa disakiti pacarnya, putus pacar, atau karena sekelumit problem rumah tangga yang membuat dia itu menjadi trauma, saudaraku. Atau juga mungkin dia merasa dirinya ada kelainan. Jadi kalau dia married, gak bahagia, pasangannya gak bahagia, dia pilih tidak married, saudaraku. Atau juga dia merasa lewat proses hidupnya, hari demi hari, tahun demi tahun, dia mulai memahami, mulai understanding God, dan juga bisa memahami diri. Mungkin juga bukan karena dia tidak mau married, tapi tidak bisa married, karena ada sakit. Atau dia tidak mau married karena apa? Dia merasa dia tidak bisa cocok sama siapa-siapa kok, saudaraku. Sama anjing aja dia nggak cocok, saudaraku. Bagaimana dia bisa married, saudaraku? Nggak cocok begitu. Jadi orang sebenarnya lewat perlahan pas lah hidupnya 17 tahun, 25, pernah pacaran, 30. Lama-lama dia mulai memahami cara kerja Tuhan. Akhirnya, saudaraku, dia mengerti understanding God. Aku hidup sendiri ya Tuhan. Itu cara kerja Tuhan, saudaraku. Iya, itu begitu. God let us understanding Him through our experiences. Oke, sekarang kotak kedua. Kotak kedua adalah orang-orang married, saudaraku. Orang yang tidak, ya orang-orang yang married tapi tidak punya anak, itu dulu, saudaraku. Tentunya kotak kedua ini, orang-orang yang married tetapi tidak punya keturunan, saudaraku, pasti tidak mungkin dong, saudaraku. Waktu dia married pertama kali diberkati, Tuhan sudah langsung ngomong, gak punya anak ya lu orang ya. Ya kasihan pernikahannya, saudaraku. Pendetanya doanya apa? Pemberkatan nikahnya. Diberkatilah pernikahanmu, ya, saling mengasihi, mencintai, sampai mau memisahkan. Dan Tuhan menganugerahkan keturunan. Kan pasti begitu doa pendetanya. Nggak mungkin pendetanya berdoa, diberkati pernikahanmu, ya, saling mengasihi sampai mau memisahkan, dan pasti tidak punya anak. Dilempar gelas itu pendeta, saudaraku. Dilempar makanan. Kan nggak mungkin, saudara sekalian. Dan lewat, kalau Tuhan ngomong, tidak punya anak yuk orang, pernikahan itu terlalu tragis, saudaraku. Kan Tuhan nggak begitu. Pernikahan yang happy, masa dimulai dengan hati yang sangat sakit? Nah, mungkin jalani. Jalanin lama-lama mulai rasa kok nggak punya anak ya. Telusuri. Makan obat-obat, makan makanan yang bisa membuat subur, saudaraku. Enggak juga. Mulai kecewa, ya, sakit hati, ya, sedih, jalani, saudaraku. Sampai udah usia yang cukup tinggi, dua-duanya suami istri mulai memahami. Rupanya Tuhan tidak kasih kita anak ya. Usia pun udah mulai tinggi. Yang perempuan sudah menopause, yang laki sudah andropause, saudaraku. Nggak mungkin lah punya anak lagi. Dan di situ baru mereka belajar understanding God, saudaraku. Perlahan tapi pasti mereka mengerti Tuhan. Nggak mungkin lah Tuhan pertama sudah ngomong, merit kalian nggak punya anak ya. Itu bukan Tuhan, saudaraku.
itu bukan Tuhan, saudara sekalian. Oke? Termasuk contoh saya. Saudara-saudara sekalian, saya married kan? Saya married, dan waktu setelah menikah, istri saya hamil. Anak pertama itu saudaraku. Anak pertama itu saudara sekalian, 9 bulan sudah. 2 hari akan dilahirkan, itu mati di perut istri. Karena terlilit tali ari, saudaraku. Waktu untuk operasi, bukan operasi, waktu lahir normal, saudaraku, dokter bilang sudah mati. Saya belum percaya, saudaraku. Saya percaya Allahku sanggup membangkitkan orang mati, sekalipun mati, saudaraku. Saya belum percaya, saudaraku. Saya masih doa loh. Seperti saya bargain dengan Tuhan, saudaraku. Tuhan begini, saya masih doa. Aku kan hamba Tuhan, saya masih doa, saudaraku. Sampai pada saat bayi itu dilahirkan normal, saudaraku. Sebelah ada satu bapak juga nunggu istrinya. Tiba-tiba, anaknya lahir. Dia bilang, anak saya udah lahir. Anak saya, bapak juga lahir, udah. Tapi kok ada suaranya, mati men. Kalau bayi lahir, tangannya begini, menangis, itu hidup. Tapi kok lahir tangannya begini, saudaraku, itu udah ada. Mati, saudaraku, mati. Saya lihat kok ini ada darahnya terlilit, saudara sekalian. Nah, saudaraku, sampai keluarnya itu anak, saya lihat, saudaraku, mati anaknya, saudaraku, saya baru understanding God. Tuhan tidak kasih saya anak seperti itu. Why? Saya tidak tahu seluruhnya kenapa, saudaraku. Tuhan tidak kasih. Saya belajar understanding God like begitu. Kan tidak mungkin. Waktu saya buat married pertama kali diberkati, Tuhan sudah ngomong, nanti anakmu terlilit di tali Aria, mati ya dia. Kan tidak mungkin, saudaraku. Tidak mungkin, saudaraku. Terlepas dari kesalahan kami atau tidak, kan tidak mungkin Tuhan ngomong begitu. Kami lewati proses suami istri, akhirnya kami understanding God. Itu loh, saudaraku. Oke? Nah, sekarang businessman. Businessman juga banyak keluhannya. Pak Pendeta, kok Tuhan nggak ngerti saya, Pak? Saya udah berjuang loh, Pak Pendeta. Doing business A, doing business B, business C. Nggak maju-maju, Pak. Macet terus, nggak jalan-jalan, Pak. Sudah bertahun-tahun. Apalagi pandemi ini sudah mau selesai. Orang sudah pada sibuk-sibuk untuk saya nggak bisa, Pak. Kok Tuhan nggak ngerti saya ya? Saya kondisinya keuangan sudah tipis sekali, sudah menipis sekali, Pak. Sudah malu dengan orang karena banyak hutang, Pak. Kenapa Tuhan nggak mengerti saya ya, Pak? Saudara sekalian, kita pengennya kan bisnisnya bagus-bagus. Kita pengennya bisnisnya maju-maju gede-gede, saudaraku. Coba true you punya pengalaman itu. Lama-lama you kan mengerti. Kayak Abraham lah, saudaraku. 50 ya, 40 ya, 45 ya, 20 ya, 10. Iya, you coba dulu. You lihat ya. Saudara pengen bisnis yang hebat, saudaraku. You jalani mentok. Oh, bukan ini ya. Coba you pilih lagi yang lain. Dan tidak boleh berpusat. Berjuang terus sampai you understanding God, saudaraku. Sampai you mengerti Tuhan sampai ujungnya. Iya ya. Tuhan tidak kasih bisnis sebesar itu yang demikian. Tuhan kasih yang ini. Ya, you belajar untuk mengerti Tuhan. Oke? Ini prinsip hidup bagus, saudaraku. Understanding God ini. Kalau tidak, you akan setiap hari jadi akar pahit, saudaraku. Tanda tanya sama Tuhan terus. You banding kiri kanan, akhirnya tidak jadi siapa-siapa. Kasian sekali hidupnya, saudaraku. Oke? Single parent kotak pertama sudah. Kotak kedua yang menikah tidak punya anak, yang menikah punya anak, yang businessman juga udah. Kotak berikutnya, saudaraku, kotak ketiga single parent, saudaraku. Single parent. Tuhan, kenapa istri saya meninggal? Kenapa suami saya meninggal? Saya dikasih 3 anak sebagai seorang ibu membesarkan dengan tangan saya. Bagaimana saya bisa, Tuhan? Kan begitu kan, saudaraku? Saudara bergumul berat, seperti bargaining dengan Tuhan. Kok suami masih sebaya begini diambil pulang? Kok saya gak bisa, tangan saya, Tuhan membesarkan 3 anak. Suami yang menjadi tulang punggung itu, kenapa Tuhan bawa pulang? Kira-kira gitu, saudaraku kan? Coba yuk jalani. Air mata sih, kesedihan sih, kesepian sih, saudaraku. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, saudara mulai paham loh. Kalau ada orang mau dengan engkau, you masih sebaya, saudaraku. Orang suka dengan engkau, silakan married, saudaraku. Gak jadi masalah kok. Asal jangan suamimu mati, istrimu mati hari ini, besok kamu married. Nah, jangan, saudaraku. Jangan begitu. Ya. Hari ini dikubur, besok udah married, saudaraku. Jangan, saudaraku. Kalau ada yang suka, silakan married, saudara sekalian. Gak jadi masalah. Enggak mau married juga nggak apa-apa. Lama-lama kan understanding God, saudaraku. Ada yang mau married aja,
Tapi kalau umurmu sudah tinggi ya jangan, saudaraku. Umurnya sudah 65, 70, jangan merit lagi, saudara sekalian. 70 jangan merit lagi. Udah dekat pintu surga itu, saudaraku. Senggol dikit sudah masuk. Nggak usah merit lagi. Nggak usah. Jadi lama-lama ngerti, saudara sekalian. Oke? Lanjut. Kotak keempat kotak keempat adalah youngster, anak-anak muda. Wah, ini dinamikanya luar biasa. Tuhan kasih kesempatan kepada anak-anak muda, kepada orang muda untuk bergumul sehebat-hebatnya, saudaraku. Tuhan, saya mau ini, you do it. Tuhan, saya mau kuliah ini, silakan. Tuhan, saya mau belajar ini, oke. Tuhan, aku mau ini, oke. Gagal di kedokteran, saya mau belajar, mau menjadi guru, silakan. Gagal jadi guru, aku mau jadi pendeta, go on, saudaraku. Jadi dengan sangat masa muda itu, God let you struggle. Tuhan beri kesempatan dalam hidupmu itu, pengalaman, saudaraku, untuk suatu hari understanding God. Tuh rupanya Tuhan maunya saya seperti ini. Terkadang, saudaraku, orang tua mau kita jadi orang tua, kita mau kita jadi dokter, saudaraku, kan begitu ya. Ada kan banyak kasusnya, saudaraku, mau jadi dokter. Padahal kita nggak suka, kita mau art. Kita sukanya lukis-lukis. Orang tua udah ngomong, dokter dong, gajinya gede. Lukisan, dapat apa? Itu si tantemu itu, tukang lukis. Nggak laku-laku lukisannya. Dia makan itu kuas, katanya gitu, saudaraku. Tapi, waktu belajar ke dokter itu, nggak ngerti, saudaraku. Ya, pegang mau belajar dokter aja, lihat ayam, potong ayam aja nggak berani, saudaraku. Bagaimana bisa jadi dokter, saudaraku? Lihat darah aja udah mau pingsan, ya nggak usah jadi dokter lah, saudaraku. Dokter hewan pun nggak akan nih, saudaraku, begitu. Jadi lama-lama ngerti, oh Tuhan, ini bukan bagian saya. Kan begitu kan, saudaraku? Is it right? Jadi belajar understanding God. Kotak kelima. Orang-orang yang dalam situasi kondisi tertentu. Kumpulan dari kotak 1, 2, 3, 4 yang masuk kotak kelima. Yaitu orang di panti jompo, orang yang kerja jauh di kota lain, di benua lain, gak ketemu keluarga. Orang yang ada di rumah tahanan, saudaraku, karena ada masalah hukum, saudara sekalian. Itu pergumulannya berat, saudaraku. Yes, itu berat, saudaraku. Pergumulan untuk memahami Tuhan tidak mudah, saudara sekalian. Karena kenapa, saudaraku? Contoh orang yang sakit, saudaraku. Tuhan kok tidak sembuhkan saya, Pak Pendeta? Ya. Tuhan kok tidak tolong saya? Saya kanker stadium 4 nih, Pak Pendeta. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa di rumah sakit udah lama ini nggak sembuh-sembuh? Nggak sembuh-sembuh. Pendeta yang hebat-hebat bisa sembuhkan orang, sudah saya minta udah topang tangan, topang kaki, nggak sembuh, Pak. Begitu. Kenapa Tuhan tidak mengerti kondisi saya? Stop dulu, dengerin, saudaraku. Tidak semua orang sakit disembuhkan, saudaraku. Enggak loh. Enggak, saudaraku. Tidak semua penyakit disembuhkan oleh Tuhan, saudaraku. Tuhan itu maha kuasa, mampu menyembuhkan penyakit apapun. Orang mati pun dia bangkitkan. Tapi ingat, ada komanya. Tidak semua orang disembuhkan, saudaraku. Kalau Tuhan sembuhkan semua orang, kapan manusia itu mati? Kapan, saudaraku? Kalau Tuhan asal doa, Tuhan harus sembuhkan orang. Kapan opa kita mati? Kapan nenek kita mati? Ada 20 nenek di rumah kita. Nggak mati-mati, saudaraku. Begitu. Ada 20 opa. Nggak mati-mati. Itu ancestor semua. Itu nenek moyang semua, saudaraku. Nggak mati-mati. Yang abad lalu itu, saudaraku, abad 18 sampai hari ini masih hidup, saudaraku. Umurnya sudah berapa itu, saudaraku? Nggak mati. Tuhan tidak sembuhkan semua penyakit itu, saudaraku. Ya, adik kita harus mengerti. Jadi waktu kita jalani, sembuh. Tuhan bilang, dokter bilang, ini sembuhnya tidak 100 recovery ya. Oke, kan you ngerti? Oh, Tuhan, understanding God. Mata saya dioperasi, udah nggak bisa 100% ya, Pak. Sudah tinggal 80 ya. Satu sudah buta ya, Pak. Understanding God, saudaraku, kan begitu. Atau karena di ujung sakit, ternyata itu membawa kita pulang ke surga. Itu belajar untuk understanding. Kan begitu ya, saudaraku. Termasuk saudara yang dalam tahanan. Karena dosa orang lain, you tertahan. Kayak Yusuf, saudaraku. Kan begitu kan. Tapi percayalah, Alkitab yang kita pegang sebagai prinsip kebenaran itu, orang benar itu Tuhan ada di situ, saudaraku. Orang benar itu,
Dengan catatan kita tidak buat jahat, tidak menjahati orang, saudaraku. Tuhan berpihak di orang benar. Lewat pengalaman hidup, nggak tahu berapa lama, saudaraku, kebenaran itu pasti dinyatakan, saudaraku. Kebenaran itu pasti dinyatakan. Tuhan itu bukan Tuhan yang bohong, saudaraku. Kebenaran pasti dinyatakan, cepat atau lambat, dengan cara apapun, saudaraku. Karena Tuhan itu maha tahu. Manusia-manusia yang jahat itu, saudaraku, sedikit tahu. Dan kita yang sedang dalam tahanan itu sedikit tahu. Tuhan tuh maha tahu. Dia biarkan kita bergumul dalam situasi seperti itu untuk suatu hari understanding God, saudaraku. Oke kan? Saya berharap khotbah ini bisa menjawab pergumulan umat, saudaraku. Kita stop lagi, kembali ke Bapak Abraham. Waktu Bapak Abraham, saudaraku, besoknya dia berdiri di kejauhan, dia lihat Sodom dan Gomora itu sudah hancur, saudaraku kan? Sudah hancur, dia ngerti. Tidak ada 10 orang benar. Tuhan sudah menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi ada perikop yang kita baca di Kejadian 19, saudaraku, yang tadi kita baca. Lot itu diselamatkan oleh Tuhan, saudaraku. Tuhan menyuruh malaikatnya bawa Lot lari. Ya. Kalau Lot belum keluar dari Sodom dan Gomora, itu kota tidak boleh dihancurkan. Ya. Maka malaikatnya ngomong, kalau you tidak keluar dari Sodom dan Gomora, kami tidak boleh menghancurkan kota itu. Karena Tuhan yang suruh, saudaraku. Jadi Lot itu diselamatkan karena Tuhan ingat Abraham. Ayatnya begitu, saudaraku ya. Lot diselamatkan Tuhan karena Tuhan ingat kepada Bapak Abraham, saudaraku. Jadi waktu Bapak Abraham itu berdiri dari jauh, dilihat Sodom dan Gomora hancur semua. Benar ya? Tidak ada 10 orang yang benar di situ, habis semua. Tapi ketika dia mendengar berita, wah, Lot itu diselamatkan oleh Tuhan, saudaraku, hatinya pasti terharu banget. Abraham itu. Rupanya Tuhan itu mengerti sekali hati dia. Tuhan tuh mengerti sedalam-dalamnya hati Abraham. Sodom Gomora dihancurkan, di kota itu ada sepotong daging dia. Lot itu keponakan dia. Ada sepotong daging dia di situ. Tuhan tuh mengerti sedalam-dalamnya hati dia. Waktu dia mendengar itu, Lot disembah Tuhan. Abraham kayak apa, saudaraku? Thank you, Lord. Aku belajar untuk mengerti Engkau. Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. Engkaulah maha tahu, saudaraku. Mengapa kita tidak belajar seperti ini? Tuhan itu sangat mengerti keadaan kita. Sangat mengerti sedalam-dalamnya air matamu. Sedalam-dalamnya keluh kesahmu. Sedalam-dalamnya kesulitan yang kamu alami. Tuhan sangat mengerti, saudaraku. Ya. Dan kalau Tuhan sangat mengerti kita, mengapa kita tidak belajar untuk understanding God? Untuk mengerti Tuhan, saudaraku. Why? Kenapa kita tidak belajar seperti itu? Suatu hari engkau akan temukan, di saat itulah engkau akan punya hati sebagai Abraham. Makasih Tuhan, Kau sangat mengerti saya, Tuhan. Makasih Tuhan. Tapi sebelum telat, sebelum saya khotbah ini, saudaraku, kalimat yang terakhir ini. Tuhan itu sangat mengerti kita. Kalau Tuhan itu sangat mengerti kita, mengapa tidak mulai start hari ini kita belajar untuk mengerti Tuhan, saudaraku, lewat semua pengalaman hidup kita. Saudara mau? Saudara mau? Mau ya? Aku pun mau. Aku pun mau, saudaraku, untuk mengerti Tuhan dengan sangat baik. Mari jemaat, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jemaat yang disayang Tuhan, engkau ini biji mata Tuhan. Engkau biji mata Tuhan. Tuhan mati untuk engkau. Tuhan berkorban segala-galanya untuk engkau, saudaraku. Dan Tuhan mau supaya engkau mengerti Dia. Tuhan memberi kesempatan kepadamu lewat berbagai pengalaman hidupmu yang kau jalani, lewat air mata, sukacita, duka cita, kesulitan, tantangan, untuk understanding Him, untuk mengerti Dia. Tuhan mau seperti itu. Jemaat, lihat dirimu masing-masing. Biar rohanimu hari ini tumbuh dengan baik. Kau makin dewasa rohani, makin dewasa rohani di hadapan Tuhan. Tak ada satu bagian pun dalam hidupmu yang Tuhan lewatkan, yang Tuhan tidak tahu, yang Tuhan lupa, yang Tuhan tidak peduli, nggak ada. Karena Tuhan itu maha tahu, saudaraku. Berdoa 1 menit, lihat dirimu masing-masing.
Telusuri dirimu sendiri hari ini. Dalam keluh kesahmu, penderitaanmu, kesulitanmu, tantanganmu. Seolah-olah kamu merasa Tuhan tuh nggak mengerti sama sekali tentang kau. Kau keliru besar. Tuhan sangat-sangat mengerti engkau. Yang Tuhan mau sekaranglah engkau belajar untuk mengerti Tuhan Yesus. Doa sendiri-sendiri. Kasih tahu Tuhan sebuah problemmu. Minta Tuhan supaya ajar engkau mengerti jalan-jalannya Tuhan. Mengerti rancangannya Tuhan. Mengerti bagian-bagian yang Tuhan perkenan untuk engkau hidup. Lihat hatimu, lihat pikiranmu, awasi tingkah lakumu, pahami bisnismu, pahami cita-citamu, pahami problem yang kamu hadapi saat-saat seperti ini, pahami kesendirianmu, kesepianmu, pahami ketidakadilan yang kamu alami sampai hari ini, pahami penyakit-penyakit yang kau derita, pahami satu persatu bagian-bagian yang kamu alami. Di situ engkau akan secara pasti, secara perlahan pasti, engkau akan mengerti, engkau akan understanding God. Tuhan Yesus, kasihani setiap kami ya Tuhan. Kadang-kadang pikiran kami tidak sampai Tuhan Yesus. Mata kami tertutup oleh air mata kami. Hati kami tertutup oleh kepedihan, akar pahit. Kami tidak melihat lagi bagian yang hidup dari Engkau. Kami tidak melihat lagi hikmat dan bijaksana daripada Engkau, Tuhan. Ampuni kami. Kami mau belajar untuk mengerti Tuhan lewat semua hidup kami. Ngerti kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Buat mereka mengerti betul, memahami betul, mengerti tentang Engkau Tuhan. Buat mereka dewasa rohani. Ya Tuhan ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dari Allah Bapa dari sorga turun atas umat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan Tuhan Roh Kudus selalu menaungi kami, memberkati kami, mengajar kami mengerti tentang firman Tuhan, tentang kitab suci. Dalam perjalanan hidup kami sehari, Tuhan mengajar hidup lebih bijak dan hidup berkenan kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.